Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata Nabi, la taqumus sa'ah hatta yaqtura al-malu wa yafidu hatta yakhruja ar-rajulu bi zakati malihi fala yajid ahadan yaqbaluha minhu wa hatta ta'uda ardal arabi murujan wa anhara. Hadis yang pertama, kata Allah di dalam Al-Quran, wa anna as-sa'ah la'atiyatun la raiba fih wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Kata Allah di dalam Al-Quran, sesungguhnya kiamat itu pasti akan terjadi dan tidak ada keraguan sedikit pun. Sama halnya ketika Allah berbicara tentang Al-Quran, la raiba fih, sama, bahwa Al-Quran itu tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Begitu juga kedatangan yang disebut dengan hari kiamat pasti akan datang. Ketika hari kiamat ini pasti akan datang, tinggal lagi bagaimana umat manusia mempersiapkan diri untuk menghadapi kedatangan hari kiamat tersebut. Tetapi para ulama, Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam kitabnya, ada dua hal, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, yang menjadi perhatian para ulama, yang harus diperhatikan oleh umat muslim. Yang pertama adalah tanda kiamat kecil, dan yang kedua tanda kiamat besar. Maksudnya tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar datangnya hari kiamat. Sebelum membahas kepada 10 tanda kiamat besar, kata para ulama ada tanda-tanda kecil yang disebutkan oleh Ibnu Majah dalam kitabnya Sunan Ibnu Majah pada bab sendiri yang disebut dengan bab Al-Fitan. Bahkan ada hadis khusus pembahasannya namanya Al-Ahadisul Fitan. Nah, di sore hari ini kita akan coba mengangkat tanda-tanda kiamat atau tanda-tanda kiamat kecil atau tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat di kota suci Arab Saudi misalkan, atau di Makkah misalkan, atau di Madinah, yang memang menjadi pusat perhatian dunia hari ini. Tak lain dan tak bukan ada berbagai macam hadis yang berbicara tentang hal demikian. Ketika Allah berbicara tentang hal tersebut, kata Allah, la taqumus sa'ah hatta tudilud. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai mereka berada dalam kesesatan. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai mereka berada dalam kesesatan. Bahkan berkata Nabi dalam hadisnya, kata Nabi, la taqumus sa'ah hatta talhaqa qabaila min ummati bil musyrikina wa hatta ya'budul awsan. Kata Nabi, dulu orang jahiliyah menyembah patung, maka kelak akan kembali pada masa yang sama mereka akan menyembah patung. Terkhusus bagi masyarakat awam, yang oleh Nabi disebutkan salah satu penyebab masuk dalam nerakanya 6 perbuatan yang bisa masukkan mereka ke dalam neraka tanpa hisab. Satu diantaranya al-arabu bil asabiyati, orang-orang Arab yang kembali kepada tradisi mereka, yang fanatik akan tradisi mereka. Salah satu tradisi orang Arab, fanatisme mereka terhadap tradisi mereka tentang nenek moyang mereka. Apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka terhadap agama mereka terdahulu bil musyrikin. Mereka musyrik, mereka kembali kepada masa jahiliyah. Setelah datang kepada mereka kebenaran, mereka tolak kebenaran tersebut. Jahiliyah. Nah, sekarang kata Nabi, kelak di akhir zaman, Saudi, bukan hanya Saudi, orang-orang Arab akan kembali kepada masa kejahilian tersebut. Lebih tepatnya kepada kemusyrikan itu. Musyriknya adalah, kata Nabi, mereka akan menyembah kepada patung-patung ya'budul asnam. Tapi apakah patung di situ sifatnya patung yang benda mati? Maka berbagai macam pandangan para ulama. Ada yang mengatakan yang disebut dengan patung di situ patung bernyawa. Artinya adalah manusia yang hidup, atau artinya benda-benda yang bisa mengajak mereka dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata Nabi tidak akan terjadi hari kiamat sampai mereka, kelompok-kelompok dari mereka itu bermunculan, dan mereka itu menyembah benda, manusia, dan barang-barang yang lain. Sehingga kalau ketika disamakan dengan kondisi sama, dulu menyembahnya patung, benda mati, sekarang yang disembah benda hidup. Kita lihat kenyataan di Saudi Arabia. Apa yang terjadi di Saudi Arabia hari ini? Kita lihat pada poin yang pertama. Kata Nabi di dalam hadisnya, la taqumus sa'ah hatta yaksural mal wa yafid hatta yakhrujar rajul bizakati fala yajid ahadan yaqbaluha. Kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat khusus di Saudi Arabia itu atau di tanah Arab itu sampai orang-orang
keluar membayar zakat tapi tak ada satu pun yang mau menerima. Artinya apa? Kita buktikan hari ini. Tanah Arab itu, Qatar, Dubai, Uni Emirat Arab, Oman dan sekitarnya dalam negara-negara tersebut termasuk Saudi Arabia adalah negara yang sangat kaya raya hari ini. Bahkan kita tak temukan orang asli Saudi itu miskin, tak ada. Rata-rata punya apartemen, kecuali orang-orang Burma yang pada masa kasus itu oleh kerajaan Saudi diberikan tempat tinggal. Orang Burma bukan asli Saudi, sehingga orang asli Saudi itu dalam rasisnya mereka punya tempat khusus. Ini perkampungan Saudi, artinya perkampungan orang-orang asli Saudi. Dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tidak ada yang miskin. Orang-orang Saudi tidak ada yang miskin. Bapak Ibu kalau datang ke Oman, itu ada kotak khusus. Bahkan ada kalau Bapak Ibu datang ke Dubai, ke Qatar Dubai, itu ada tempat khusus makanan yang sudah disediakan. Yang boleh ngambil makan itu orang-orang tak mampu saja. Bahkan ketika CCTV memperlihatkan itu dari beberapa jam itu, bahkan tak ada satu pun yang datang ngambil itu. Nah, coba saking kayanya. Dan permainan mereka bukan permainan biasa lagi. Pegangan-pegangan mereka sudah bukan lagi biasa seperti kita. Artinya apa? Perkataan Nabi itu sangat terbukti. Kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai orang-orang itu datang membayar zakat tapi kemudian tidak ada yang menerima. Betul? Di Saudi tak ada yang terima. Kita ambil contoh dendam. Kita ambil contoh daging kurban. Itu kalau daging kurban itu tidak diberikan kepada masyarakat Saudi, dilemparkan kepada keluar. Ada yang ke Afrika, ada yang kemana dan lain sebagainya, ada yang sampai ke Indonesia. Di beberapa sekolah itu menerima daging kurban itu. Bahkan Saudi memberikan bantuan sekitar jutaan rupiah untuk membeli kambing dan sapi. Saking kayanya Saudi. Tapi kemudian yang kedua kata Nabi, bukan itu saja. Wa hatta ta'uda ardal Arab murujan wa nahara, katanya. Sampai di tanah Arab itu menghijau. Salah satu tanda kiamatnya kalau kita melihat, kata Nabi, nanti di tanah Arab itu semua menghijau. Kalau kita kembali kepada kasat mata kita, dari tanah gersang hari ini sudah menghijau. Apa yang tak bisa dilakukan oleh Saudi hari ini? Dengan kebesaran mereka, dengan duit mereka yang begitu melimpah, Saudi bahkan mampu membuat rumput-rumput buatan. Bahkan Saudi menaruh di setiap jalan itu khusus ada saluran pipa air, dan mereka tak perlu lagi menyiram itu dengan orang yang datang, cukup dengan mesin. Mereka akan siram sendiri kapan waktunya, dan penghijauan terjadi di Saudi Arabia. Apalagi kalau kita ke Taif, mulai masuk perbatasan Taif atau gerbang Taif, sudah kita lihat sepanjang jalan hijau semua. Artinya apa? Betulkah perkataan Nabi bahwa hari ini Saudi itu menghijau? Ya, kalau secara kasat mata benar. Tapi kita lihat bagaimana pandangan Imam Nawawi tentang makna tersebut. Kata Imam Nawawi, makna tanah Arab menjadi ladang yang hijau, wallahu a'lam, adalah orang-orang meninggalkannya. Artinya apa? Orang-orang asli pribumi nanti kelak akan hilang sedikit demi sedikit, atau orang mulai menghilang daripada itu, tak ada lagi yang menginjaknya. Ini kalau dalam pandangan Imam Nawawi. Maksudnya apa? Kelak Saudi Arabia itu dengan kondisi dia yang seperti itu akan menjadi sunyi. Kapan sunyinya? Ketika datangnya masa yang disebut dengan hari kiamat, munculnya kaum-kaum munafik di tengah umat-umat muslim kelak. Tak salah, tak salah. Sekarang sudah mulai dibolehkan orang-orang non-muslim masuk, baik ke Mekah maupun ke Madinah, tangan dengan celana pendek sekalipun. Baru pulang saudara saya dari Mekah, apa kata dia? Di pelataran Masjidil Haram sudah ada orang Cina di situ tanpa pakai celana pendek, di perbatasan, di pelataran Masjidil Haram. Coba bayangkan. Artinya apa? Saya mengutip dari pernyataan Ustadz Firanda. Kata Ustadz Firanda itu memang liberalisme itu merajalela. Cuma di Saudi itu khususnya kata beliau, memang liberal itu dah masuk, liberalisme itu dah masuk, hanya saja pluralisme belum. Maksudnya pluralisme itu apa? Membenarkan agama yang lain di Saudi mungkin tidak diterima. Tapi liberalisme di Saudi itu sangat terjadi. Nanti kita lihat pada hadis yang ketiga. Betul apa tidak pernyataan demikian? Seperti apa yang dikatakan oleh Allah?
oleh baginda Nabi Muhammad SAW tentang Saudi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, muncul pernyataan dari kalangan-kalangan yang lain. Jangan pernah menghina Saudi. Betul, kita tak menghina Saudi. Kita tidak menghina Mekah dan Madinah, tapi kita melihat dengan mata kepala kita sendiri dengan fakta yang kita guliti daripada hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Artinya apa kata Imam Nawawi? Orang yang datang, orang-orang yang meninggalkan tanah Arab, yang disebut dengan ketika itu tidak ada lagi yang menginjak tanah Arab, semua kembali menghijau. Tidak ditanami dan disirami dari sungai-sungainya. Demikian itu sebab jumlah kaum laki-laki sedikit, banyaknya perperangan dan kerusuhan, dekatnya kiamat, kata beliau, minimnya harapan dan tidak adanya waktu untuk mengurus hal tersebut. Ini pernyataan Imam Nawawi. Tapi dalam pernyataan imam yang lain mengatakan, dalam ulama hadis mengatakan, yang disebut dengan menghijau itu bermunculan perkara-perkara yang hijau yang bisa didatangkan dengan aspek dunia dan kecanggihan. Kita ambil contoh. Dulu di Dubai itu, oleh seorang ilmuwan yang konon katanya ilmuwan ini datang dari Indonesia. Oleh Dahlan Iskan dia datang ke sana, ke Dubai untuk bertemu dengan orang tersebut. Apa yang dilakukan oleh ilmuwan yang konon katanya orang Indonesia tersebut? Dia bisa menciptakan padang pasir atau padang yang tandus itu dengan tumbuhan-tumbuhan, sehingga bisa menghijaukan padang pasir, bisa menghijaukan padang yang tandus. Artinya apa? Semakin naiknya teknologi itu dimanfaatkan oleh negara-negara yang mayoritas notabene mereka adalah penemu minyak, dengan kekayaan mereka disebabkan oleh minyak tersebut, akhirnya adalah mereka bisa menghijaukan padang pasir tersebut. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, boleh cek, boleh kita lihat. Sekarang di bukit-bukit yang ada di Arab itu sudah mulai menghijau. Apa ada resep yang mereka miliki? Wallahu alam. Tapi kalau kita merujuk kepada kekuasaan dan kejayaan atau kedikdayaan yang dimiliki oleh Saudi hari ini, apa yang tidak bisa dibeli oleh Saudi? Tidak ada. Bahkan nanti kita lihat apa yang dilakukan oleh Saudi pada poin yang ketiga nanti. Baik, pada hadis yang kedua. Hadis yang kedua tentang bermunculannya tanda-tanda kiamat di Saudi Arabia. Berlomba-lomba membangun gedung yang tinggi. Kita lihat. Satu gedung sudah terbangun. Satu gedung sudah terbangun. Yang disebut dengan jam gadang. Apa namanya? Tower Zamzam. Sudah tertinggi, lebih tinggi daripada menara Masjidil Haram. Maka akan dibangun oleh Muhammad bin Salman, anak daripada Raja Salman, akan membangun gedung yang lebih tinggi lagi. Artinya, apakah sejalan dengan perkataan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya? Kata Nabi yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang budak wanita melahirkan tuannya, dan jika engkau mendapati pengembala kambing yang tidak beralas kaki dan tidak berpakaian saling berlomba meninggikan bangunan. Disebut oleh para ulama, siapa mereka pengembala kambing itu? Pengembala kambing itu adalah tradisinya orang Arab dahulu. Orang suku Badui, kita ambil contoh baginda Nabi Muhammad SAW. Memang bukan dari suku Badui tapi suku Quraisy. Baginda Nabi dulu kecilnya sebagai apa? Pengembala kambing. Siapa gembala kambing? Siapa yang dikembala? Kakeknya, pamannya. Ini menjadi sebuah tradisi mereka. Artinya apa? Hadis ini merujuk kepada pemahaman demikian. Akan kalian lihat bangunan megah di Saudi Arabia. Salah satu program yang ingin dibangun oleh Muhammad bin Salman adalah ingin membangun gedung pencakar langit yang lebih tinggi daripada Burj Khalifah. Burj Khalifah itu di mana? Di Dubai. Bagaimana mantapnya gedung tersebut. Di atas gedung ada kolam berenang. Di atas kolam berenang itu orang-orang bermandi-mandi dan perempuan, mohon maaf pakaiannya seperti apa. Jadi liberalismenya sudah nampak kalau ada di Dubai itu. Nah, Saudi pengen datang dengan kondisi yang serupa. Apa kata mereka? Saatnya Saudi sekuler. Saatnya Saudi menjadi negara sekuler. Artinya apa? Bukan tanpa alasan, bukan. Apa alasan mereka? Ingin membuka mata dunia bahwa kami tidak kolot. Ingin membuka mata dunia bahwa Saudi bisa menjadi negara yang liberal. Ingin membuka mata dunia bahwa Saudi tidak terlalu fanatik terhadap agama. Dan ada yang lain. Ada alasan yang lain. Ada. Bahwa Saudi ingin mengatakan kepada dunia, pendapatan Saudi bukan hanya datang dari minyak, tapi kami akan mencari pendapatan yang lain dari pariwisata.
kelak Saudi menjadi satu-satunya negara dengan pariwisata buatan yang tidak dimiliki oleh dunia manapun. Itulah cita-cita. Maka salah satu cita-cita daripada Muhammad bin Salman itu ada namanya NEOM. Salah satu nanti yang akan mereka bangun. Nanti mereka akan bangun gedung berbentuk Ka'bah. Tapi bukan Ka'bah, hanya gedung berbentuk Ka'bah. Dan ini nanti akan terjadi, akan mereka buat di Riyadh. Di situ tempat kemaksiatan boleh kita lihat nanti. Berbagai macam aktivitas-aktivitas seni dan lain sebagainya. Perempuan yang tidak lagi berkerudung, semuanya bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Mereka sediakan. Bahkan nanti ada namanya Pulau Penyu yang mereka akan buat juga dalam proyek yang dibangun oleh Muhammad bin Salman. Artinya apa? Mereka akan membangun gedung-gedung yang tinggi pencakar langit untuk mengatakan bahwa hadis yang dikatakan oleh baginda Nabi tersebut terbukti. Apakah ini kebetulan? Tidak. Nabi dah kata, semua perkataan Nabi pasti akan terjadi. Artinya apa? Ketika kita masuk ke Masjidil Haram, kita akan lihat menjulang tinggi ada yang disebut dengan Tower Zamzam, jam gadang. Lihat jam gadang tersebut, oleh sebagian ulama dikatakan ini bagian daripada tanda kiamat. Tapi para ilmuwan mengatakan bukan. Kenapa bukan? Karena masih banyak gedung-gedung yang lain, masih banyak menara-menara masjid yang juga sama tingginya. Sehingga kemudian dari ilmuwan yang lain mengatakan bahwa hal tersebut tidak terbukti. Dan yang lain mengatakan bahwa hadis tersebut dhaif. Terlepas daripada dhaif atau tidak dhaifnya hadis tersebut, bahkan perkataan Nabi hampir terbukti bukan hanya di Saudi Arabia. Bapak Ibu boleh lihat sekarang gedung-gedung yang lebih tinggi di Indonesia ini. Apakah gedung tersebut lebih tinggi daripada menara masjid? Itu bisa kita buktikan. Terkhusus di Jakarta, boleh kita lihat mana gedung yang paling tinggi. Apakah menara Masjid Istiqlal atau gedung-gedung pencakar langit yang itu adalah sifatnya perkantoran. Bahkan di Dubai itu bukan perkantoran, bukan tempat maksiat. Burj Khalifa menyediakan tempat-tempat wanita-wanita yang mohon maaf, ini yang disebut dengan liberalisme, sekulerisme. Bagaimana membuat tempat tersebut menjadi liberal? Artinya apa? Kebebasan itu tidak menutupi agama, bukan menjadi poin penting untuk menjadi mereka lebih bebas. Artinya mereka buat tempat khusus bagi mereka yang jadi liberal. Ketika kita sandingkan kalimat ini kepada mereka, mereka menafikan. Tapi ketika layar televisi menunjukkan bahwa liberalisme satu negara tersebut terjadi yang notabene adalah negara Islam, mereka mungkin tak bisa menolak. Hanya saja mungkin mereka berkilah bahwa kami adalah negara Islam. Negara Oman misalkan, negara Dubai, negara Qatar dan lain sebagainya, negara-negara Uni Emirat lainnya berlomba-lomba ingin membentuk Eropa yang baru di Timur Tengah. Ingat kalimat itu, Eropa di Timur Tengah. Jadi bukan Eropa lagi yang di sana. Eropa akan pindah ke timur. Inilah yang ingin mereka bangun. Satu pandangan bahwa negara-negara Timur Tengah bisa menjadi negara-negara seperti di Eropa. Pada hadis yang ketiga, kata Nabi pada hadis yang ketiga, tanda-tanda datangnya hari kiamat di Saudi Arabia. Kata Nabi, negara Saudi Arabia, negara Arab akan menjadi negara pariwisata. Negara pariwisata, ketika kita berbicara tentang pariwisata, kita berbicara tentang fenomena. Apa yang terjadi yang bisa kita lihat dalam fenomena-fenomena pariwisata? Kita bisa lihat fenomena-fenomena yang terjadi dalam pariwisata pada tahun kemarin. Karena ini sudah 2025, kita merujuk sedikit di tahun 2024. Saudi Arabia mengadakan satu pesta, satu event, yang event tersebut membuat replika Ka'bah. Yang di atas replika Ka'bah tersebut berdiri seorang wanita, yang di atasnya wanita berjoget tanpa busana. Daerah Riyadh, kita tak lihat dengan penyediaan pariwisata. Bahkan mohon maaf, bermunculan diskotik-diskotik, kemudian bioskop-bioskop di beberapa kota-kota di Saudi Arabia, termasuk di kota Madinah dan juga di kota Makkah. Meskipun yang tak masuk dalam perbatasan haram, tapi setidaknya itu sudah menunjukkan kepada kita kebebasan yang diberikan atau yang dibuka oleh
penguasa-penguasa tersebut agar jalur sekuler mulai masuk sedikit demi sedikit. Artinya apa? Tidak hanya kebebasan wanita yang kami berikan, tapi kebebasan beraktivitas, berkreativitas juga akan kami buka bagi masyarakat-masyarakat, agar mereka bisa terlepas dari kongkongan-kongkongan tradisional. Mereka anggap bahwa Islam ini datang dengan ketradisionalan. Artinya apa? Orang yang berpegang teguh pada nilai-nilai keislaman itu disebut sebagai orang-orang yang kolot. Merujuk kepada pemahaman Rashid Ridha, seorang ulama yang ahli tafsir. Apa kata dia? Kata, Islam perlu membuka pola pikir. Jangan tertutup dengan kongkongan-kongkongan tradisi agama. Artinya apa? Buka fikiran agar bisa sedikit lebih liberal, dan kita bisa menerima kedatangan-kedatangan bangsa yang lain dengan program-program atau proyek-proyeknya Eropa. Cara mereka merusak pola pikir manusia. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itulah yang terjadi di Saudi Arabia. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi kata, kelak akan muncul dari timur itu, kata Nabi, tanduk setan yang oleh sebagian ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dari Najd, ada yang mengatakan perbatasan Saudi, ada yang mengatakan itu di Iran, dan lain sebagainya. Dalam tiga pandangan itu, ada ulama yang berpegang pada mengatakan itu berada di perbatasan Saudi Arabia, ada yang mengatakan itu di Najd, ada yang mengatakan itu di Iran. Artinya adalah yang disebut dengan timur itu apa? Dari daerah-daerah timur ini akan muncul liberalisme dan sekulerisme. Artinya apa? Bagaimana orang-orang yang sekuler tadi bisa merusak pola pikir orang-orang yang kuat berpegang teguh kepada agama, sehingga mereka akan terlepas sedikit demi sedikit. Salah satu contoh adalah dibukanya visa ziarah bagi siapa? Bagi non-muslim untuk dua tanah suci. Artinya apa? Hari ini diberikan kebebasan bagi mereka non-muslim untuk masuk ke tanah suci, baik itu Madinah maupun itu Makkah, dengan leluasa dan dengan pengawasan oleh mereka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Artinya apa? Dari sekian banyak perkataan baginda Nabi Muhammad SAW, dari hadis-hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bermunculan perkara-perkara dengan fenomena yang mendekatkan kita kepada akan datangnya hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tak bisa menafikan itu. Yang bisa kita lakukan mempersiapkan diri agar kita bisa selamat daripada fenomena-fenomena tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan bisa menjadi poin penting bagi kita dan penilaian bagi kita, agar kita tetap istiqamah berpegang teguh dengan nilai-nilai agama, agar kita tidak terjerumus dalam jalan yang salah.